Mediasi antara Sarwenda dan Ruben Onsu berakhir buntu dan ini semua terjadi karena keduanya ngotot. Ruben meminta audit atas uang nafkah yang dikirimkan dan pihak Sarwenda tidak tanggung-tanggung menginginkan audit kesehatan ayah dari anak-anak mereka ini tadi. Akankah ini berakhir dengan damai dan ataukah malah akan mengalami persidangan yang tak kunjung selesai? Kita akan lihat kartunya sebentar lagi. Halo, saya Sikars, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mengapa ini semua menjadi menarik dan lebih menarik daripada sebelumnya adalah karena sebenarnya ini semua bisa terjadi di ruang tertutup. Dan tidak usah sampai seperti sekarang ini. Tetapi kita tahu bahwa Sarwenda beberapa kali melakukan keblunderan dan membuat masyarakat ini akhirnya terus akan meng-cancel Sarwenda. Dan apa yang terjadi? Ini adalah sesuatu yang mungkin adalah titik kulminasi dari apa yang mereka ributkan selama ini. Akankah ini berakhir dengan damai? Dan apakah mungkin ini semua akan bisa tidak dipublikasikan agar bisa menjaga perasaan anak-anak mereka? Mari kita lihat kartu. Gagalnya sidang mediasi kedua ya. Sidang mediasi kedua yang memang dimana ternyata... Ya 2 kali kan? Atau 3 kali mediasi itu? Enggak, karena yang dua ini kan cuma Minola doang sih yang tadi datang gitu. Jadi memang kayaknya nggak berniat untuk di... Jadi ada lagi atau nggak ada kan? Harusnya nggak ada masuk pokok perkara selanjutnya. Jadi akan sidang pasti. Nah, maksudnya masuk sidang pokok perkara seperti yang Bang Minola bilang juga kayaknya ini akan masuk ke sana karena memang tadi sidang mediasi dinyatakan secara resmi itu gagal. Dan menurut Mas Denny sendiri pada akhirnya apakah memang apa ya bahasanya perseteruan ini tuh bahkan tidak bisa dimediasi oleh apa ya bahasanya di ruang sidang itu sendiri juga, dan pada akhirnya juga malah adanya statement-statement atau mungkin pernyataan-pernyataan yang saling menyerang satu sama lain. Nah, menurut Mas Denny seperti apa? Saya kira yang terjadi sekarang ini sesuatu yang mungkin kalau kita boleh katakan tidak bisa terprediksi secara pasti dan penuh dengan keraguan karena yang muncul ini adalah sifat kewanitaan. Nah, saya ingin katakan kewanitaan bukan artinya loh kalau cowok pun kok wanita tapi wanitanya lebih wanita. Wanita itu tuh begini. Kalau saya boleh katakan, coba silahkan dikoreksi di bawah sini kalau ternyata saya keliru. Wanita itu perasaannya sangat lembut. Sehingga saat dia ini merasa ada sesuatu yang terluka, maka perasaan yang muncul langsung itu adalah membalas untuk melukai orang yang dianggap melukainya ini tadi. Padahal bisa jadi orang itu tidak bermaksud melukai si wanita ini tadi. Saling serang dan membalas. Ini yang terjadi antara kedua belah pihak. Dan seharusnya saya katakan bahwa ini seharusnya nggak usah diangkat ke ruang publik. Pihak Ruben Onsu meminta audit dari uang yang diberikan. Untuk para pendukung Sarwenda, ini kesannya jadi loh kok nggak rela, udah ngasih duit tapi kok harus diaudit lagi. Apakah mempertanyakan kemampuan dan kekayaan sang CEO yang seharusnya bisa membiayai Sarwenda sehingga uangnya ini semua ditransferkan untuk anak-anaknya? Kalau ada kecurigaan, ada mungkin dong dugaannya di sini uangnya dipakai untuk yang lain, nggak cuma anak-anaknya. Dugaan-dugaan seperti itu yang mungkin ingin di work out di persidangan yang akan berlangsung. Nah, di sisi yang lain, pihak Sarwenda seakan-akan ini menyerang sesuatu yang ya selama ini orang selalu pertanyakan. 3 huruf penyakit. Dan ingat 3 huruf itu bisa saja DBD, TBC, atau FLU, atau flu. Semuanya terjadi karena virus. Kalau ada yang lain, emang ada. Nah, saya melihat bahwa ini adalah upaya untuk saling serang, saling menyakiti, yang mana sejatinya 2 hal ini pasti akan sulit untuk di-open atau dibuka di ruang publik. Maka kita akan tahu bahwa ini hanya akan berakhir saat mereka ini sudah saling puas menyerang atau mulai kehabisan uang untuk bayar pengacara yang pasti ini semakin mahal. Mas, tapi maksudnya apakah memang maksudnya gini ya, maksudnya konflik ini berjalan cukup panjang Mas, seperti yang kita ikuti juga. Tapi di satu sisi juga pasti yang kita tahu kalaupun memang ini berjalan untuk ya dari salah satu pihak kan, atau mungkin kedua pihak ya, dua-duanya bilang bahwasanya ini dilakukan demi anak-anak mereka, tapi yang mereka lakukan sekarang ini justru apa ya, membuat anak-anak mereka nantinya bisa jadi malah melihat saya pikir kalau saat ngomong demi anak-anak kita nggak tahu ya, tapi ini semua itu malah akan membuat anak-anaknya ini semakin, ya itu tadi, saat mereka bertengkar dan anak-anaknya diungsikan, maka anak-anak ini nggak akan pernah melihat mereka ini bertengkar. Tapi jika ini terpampang di sosial media dan ada di sana selama-lamanya, bagaimana kita akan menutupi hal ini dari anak-anak ini nanti, bahkan saat mereka nanti beranjak dewasa. Ini satu hal yang sekali lagi saya katakan, saya tidak ingin mencampuri Ruben Onsu dan Sarwenda, karena kalaupun mereka saat ini bersidang sampai
ratus-ratus episode sekalipun, mereka ini sudah kaya raya. Nah, untuk kalian semua yang ada dalam kondisi seperti ini, cobalah untuk ngobrol, mediasi. Tidak usah dibesarkan dan disebarkan ke mana-mana, karena tidak hanya kalian saja yang akan akhirnya mendapatkan, kita bilang derita ya, karena ini semua pasti akan eventually dinilai oleh masyarakat. Tetapi orang-orang yang kalian sayangi yang tidak ikut tapi terseret, merekalah korban yang sebenarnya. Tapi di satu sisi juga kalau Mas Denny lihat ya, maksudnya apakah memang gelagat atau mungkin perilaku saling serang ini juga karena masih ada dendam di antara, atau mungkin rasa amarah di antara satu sama lain gitu. Ya itu tadi, makanya ini di setiap pria itu ada, saya pun ada, kalau saya dendam sama seseorang ya saya nggak peduli, pokoknya saya marah sama dia. Nah, sifat itulah yang sepertinya mengemuka dan muncul di setiap hal yang saat ini itu ada. Jadi bukan sebuah upaya secara objektif agar tujuannya ini tercapai. Tapi tujuannya sepertinya dan diduga di sini adalah untuk melukai lawan seluka-lukanya. Inilah yang sesuatu yang seperti kayak ingin membuktikan kepada netizen. Ini loh, dia tuh seperti ini. Dia itu, ya, dugaannya ya, busuk, dia kayak hal itu. Seakan-akan seperti itu, dan semoga ini tidak berakhir dengan sesuatu yang memprihatinkan. Memang maksudnya ada potensi untuk sebenarnya kasus ini berujung ke sesuatu yang justru semakin memprihatinkan dan berujung buruk gitu, tidak baik. Ya itu tadi, bahwa orang-orang di sekitarnya akan mempengaruhi sesuatu yang malah mengarah ke sana. Penasihat hukum saya tidak tahu apakah penasihat hukumnya yang akan mengarahkan atau mereka berdua yang mengarahkan penasihat hukumnya. Tetapi yang pasti kita tahu adalah perkara ini jika makin panjang dan ini diangkat ke sosial media, ini hanya akan merugikan mereka semua yang ada di situ. Maka harapannya adalah apapun itu katakan dan selesaikan di ruang tertutup, dan harapannya tidak melibatkan media atau orang-orang di sekitar kita. Nah, yang kalau kita berbicara tentang topik utama persidangan, sebenarnya ini kan pasti tentang hak asuh anak gitu. Nah, di satu sisi kedua belah pihak ini saling sama-sama punya dalih atau mungkin alasan yang kuat untuk yang satu pengen ketemu anaknya dan sudah menafkahi, yang satu merasa ada yang gak secure dan lain-lain lah bahasanya. Nah, kalaupun memang ini harus masuk ke pokok persidangan, tapi apakah pada akhirnya kedua belah pihak ini juga akan mendapatkan apa yang mereka inginkan? Maksudnya kayak, oh ya, yang satu pengen ketemu anaknya nanti walaupun ya ibaratnya Ruben gak dapet hak asuhnya, tapi pada akhirnya jadwal Ruben gitu akan loh. bisa ketemu sama anaknya. Dan ini akan terjadi karena Sarwenda akan dikecam kalau kalau nggak akhirnya memberikan kesempatan itu. Bahkan kalaupun ternyata apa yang diapriorikan atau misalkan disuuzonkan oleh para netizen yang tidak menyukai Ruben ini, bahwa ternyata penyakit ini adalah penyakit sangat berbahaya sekalipun, tetap mereka ini pasti akan berharap tetap dapat kesempatan berjumpa dengan anak mereka ini tadi. Karena jika memang penyakit itu yang dituduhkan, oke, kalaupun ternyata itu ada, saya pikir orang-orang dengan penyakit yang dituduhkan itu pun masih bisa berjumpa. Nah, apakah ini akan dipertahankan oleh Sarwenda? Itu. Dan jika itu saja diizinkan, maka saya pikir pihak Ruben Onsu juga nggak akan segitunya meminta audit uang yang ditransferkan itu tadi. Karena ya sejujurnya juga akan susah lah ya untuk bisa mendapatkan audit itu tadi. Walaupun dikatakan masa beli bakso di pinggir jalan ya kan. Jadi minta bonnya. Iya, minta bonnya. Tapi kan Tania Matalia nggak beli bakso di pinggir jalan kan. Yang beli bakso itu cuma Melisa. Coba kalian tahu Melisa, ini videonya. Bakso bulan seperti bola pingpong, kalau lewat membikin perut kosong. Nah, itu. Betul, Melisa ada di mana ya sekarang ya? Gini lah, maksudnya kenapa pada akhirnya walaupun sudah dicoba oleh pengadilan sendiri ya untuk bermediasi, kenapa pada akhirnya ini jalan berdamai atau jalan mediasi ini tuh agak sulit untuk ditempuh? Siapa yang sebenarnya harus untuk bahasanya berbesar hati atau mungkin mengalah untuk yaudah nih nggak apa-apa, ayo kita ngobrol. Yang pertama ya Sarwenda mengizinkan berjumpa, karena hanya dengan itu Ruben akan baru mau. Dan kenapa harus seperti ini? Karena tuntutan yang paling kalau ini kebayang ya, anak nggak boleh ketemu karena sakit, Sarwenda akan tetap diserang. Dan ini nggak akan berakibat baik kepada periuk nasinya ini tadi. Sarwenda mungkin selama ini masih berpikir bahwa dia masih memiliki penggemar setia dan sebagainya. Tapi ingat, orang-orang yang akhirnya akan memakai jasa Sarwenda ini bukanlah
orang-orang yang memfollow dia. Tapi orang-orang yang pasti juga akan berpikir bahwa apapun yang akan dilakukan ini tidak memberikan damage kepada brand yang akhirnya direpresentasikan oleh Sarwenda ini tadi. Dan ini semua sejatinya akan bisa selesai jika Sarwenda akan melakukan hal itu. Ini berarti antara Ruben Onsu dan Sarwenda ini kemungkinan pokok persidangan ini akan panjang nggak? Maksudnya berepisode lagi? Harapannya enggak ya, karena ya masyarakat pun nanti juga akan lelah dan masyarakat pun pasti juga memiliki logika seperti yang saya ini. Coba kalian semua yang logikanya sama, Sarwenda yang harus duluan untuk menerima tuntutan Ruben, tulis di bawah sini. Nah, untuk para pengikutnya Sarwenda atau pendukung Sarwenda, tim Sarwenda, coba tuliskan. Memang ketakutannya akan seperti apa jika ternyata penyakit itu yang diperkarakan. Saya kira ini hal-hal yang makanya ini sebenarnya adalah pertempuran ego. Dan seharusnya tidak harus sampai menggegerkan Indonesia seperti sekarang. Untuk kalian semua yang dalam kondisi seperti ini, ingin ngobrol tapi kalian takut kalau ngobrol kepada orang terdekat akan ke-spill, kebongkar, dan malah nggak akan selesai karena dia nanti akan ngasih tahu ke pihak lawan. Kalian hubungi nomor di bawah sini, saya akan bukakan kartunya, tentu saja akan berbayar, tapi sangat terjangkau dan ada banyak sekali opsi. Saya akan bantu apa yang harus kalian ambil dan langkah apa yang terbaik yang akan bisa menyelamatkan apa yang kalian inginkan tanpa harus ada pihak yang terluka. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.